Yuk, kita bedah salah satu pertandingan futsal paling gila di Asia Tenggara. Ini bukan cuma soal main bola loh. Ini adalah duel gengsi di semifinal kejuaraan futsal ASEAN antara juara bertahan, Indonesia, melawan musuh bebuyutan mereka, Vietnam. Pokoknya siap-siap aja, karena pertandingan ini bener-bener bikin jantung copot. Dan benar aja, prediksi itu nggak meleset sama sekali. Dari menit pertama, hawanya udah panas. Komentatornya bahkan bilang kalau ini bakal jadi pertandingan yang berkelas. Gimana enggak? Taruhannya itu bukan cuma soal lolos ke final, tapi juga soal harga diri dua negara raksasa futsal di kawasan ini. Oke, kita mulai dari sini. Kenapa semifinal ini disebut penuh gengsi? Karena kedua tim bener-bener nggak mau main-main. Nggak ada ceritanya nyimpen pemain atau coba-coba strategi. Dua negara ini nurunin semua amunisi terbaik yang mereka punya. Coba deh kita lihat susunan pemainnya. Indonesia yang statusnya juara bertahan turun dengan skuad inti. Nah, Vietnam juga nggak mau kalah, mereka bawa 90% pemain utama mereka. Ini tuh udah kayak ngasih pesen, kami di sini bukan buat main-main, kami di sini buat menang. Jadi dari awal udah kebayangkan pertarungannya bakal seketat apa? Nah, sekarang kita langsung ke lapangannya. Babak pertama itu, jujur aja, bener-bener jadi panggungnya tim merah putih. Sejak peluit dibunyiin, para pemain Indonesia tuh langsung ngegas, ngatur tempo, dan bener-bener ngedikte permainan. Terus, gimana ceritanya gol pertama ini tercipta? Kuncinya cuma satu, pressing agresif. Para pemain Indonesia ini nggak ngasih napas buat pemain Vietnam. Bola dikejar terus, sampai akhirnya pertahanan mereka panik. Puncaknya, kiper Vietnam bikin blunder fatal yang ngebuka jalan buat gol pertama yang sama sekali nggak disangka-sangka. Nah, ini dia momen cerdiknya. Persis kayak kata komentator, golnya itu nggak butuh tendangan roket. Gol ini lahir dari kecerdasan murni. Andreas Skerret nunjukin gimana jeniusnya dia ngebaca permainan. Dia nekan di waktu yang pas banget dan nyetak gol dari situasi yang kelihatannya nggak mungkin. Ini gol hasil kombinasi pressing dan insting yang sempurna. Dan momen tadi itu yang ngebawa kita ke bintang utamanya babak pertama, Andreas Karet. Penampilannya bener-bener gila. Dia seolah-olah mau nunjukin kalau gol dari hasil pressing barusan itu cuma pemanasan doang. Dia masih punya trik lain yang lebih keren di kantongnya. Dan boom, ini dia trik lainnya. Gol keduanya ini murni pameran skill individu kelas atas. Dari pinggir lapangan, dia ngeliat ada celah sedikit aja, langsung dia lepasin tendangan cerdik yang lagi-lagi bikin kiper lawan mati kutu. Dua gol dengan cara yang beda banget, satu hasil kerja keras, satunya lagi hasil kejeniusan. Gila kan? Jadi pas wasit niup peluit babak pertama, papan skor nunjukin angka 2-0 buat Indonesia. Mereka pegang kendali penuh. Wah, ini sih penampilan yang bisa dibilang nyaris sempurna dari tim Garuda. Tapi ya namanya juga lawan Vietnam kan? Tim sekelas mereka jelas nggak bakal nyerah gitu aja. Begitu masuk babak kedua, mereka keluar dengan semangat yang beda total. Apinya itu kayak nyala lagi, siap buat ngebalikin keadaan. Pertarungan yang sebenarnya baru dimulai. Dan bener aja, nggak pakai lama, Vietnam langsung nyengat balik. Lewat skema tendangan bebas yang pinter, Nguyen Daha nemuin celah dan nembak bola dengan akurat, ngerobek gawang Indonesia. Tiba-tiba momentum pertandingan langsung berbalik. Skor jadi 2-1. Vietnam berhasil balik lagi ke permainan. Suasana yang tadinya kayaknya udah aman buat Indonesia, mendadak jadi tegang banget. Pertandingan jadi kebuka lagi lebar-lebar. Terus, gimana respon Indonesia pas ditekan abis-abisan? Apa mereka panik? Enggak sama sekali. Justru, mereka ngejawab tekanan itu pakai ketenangan, kecerdasan, dan kerjasama tim yang keren banget. Nah, ini dia gol hasil kerjasama tim yang cerdas banget. Semuanya dimulai dari Aditya yang jeli ngeliat pergerakan temannya. Terus Yogi Saputra ngasih umpan manis yang ngebelah pertahanan. Dan diakhiri sama sentuhan dingin Muhammad Sanjaya di tiang jauh. 3 sentuhan, 1 gol cantik. Keren abis. Gol cerdas itu bikin Indonesia bisa napas lega lagi. Keunggulan 2 gol balik lagi. Skor 3-1. Rasanya pertandingan udah di tangan kan? Eits, tunggu dulu. Drama di laga ini ternyata belum selesai. Beneran, nggak nyampe semenit kayaknya Vietnam langsung bales lagi. Mereka manfaatin sedikit aja kelengahan di belakang dan Trinh Chong Dai tanpa ampun ngehukum kesalahan itu. Gol. Skor berubah lagi jadi 3-2. Tegang lagi. Coba deh kita lihat polanya di babak kedua ini. Gila kan? Kayak lagi nonton festival gol.
Vietnam nyetak, Indonesia balas. Vietnam balas lagi. Jual beli serangan yang gak ada hentinya, bikin akhir pertandingan jadi super duper menegangkan. Oke, dan kita sampai di puncaknya, menit-menit terakhir yang penuh drama, di mana setiap detiknya itu berasa berharga banget. Disinilah Indonesia harus berjuang mati-matian buat ngejaga keunggulan mereka yang cuma 1 gol. Waktu di jam pertandingan tinggal 40 detik lagi. 40 detik. Buat pemain di lapangan dan kita yang nonton, 40 detik itu rasanya kayak berjam-jam. Semua orang nahan napas. Waktu itu pertanyaannya cuma satu. Bisa nggak ya Indonesia bertahan? Vietnam udah ngeluarin semua yang mereka punya, nyerang membabi buta, sementara Indonesia cuma bisa ngandelin sisa-sisa tenaga buat bikin benteng pertahanan terakhir. Vietnam udah mainin kartu truf mereka, strategi power play, kipernya ikut maju nyerang. Gawang Indonesia itu bener-bener dibombardir dari segala penjuru. Tapi disitulah para pahlawan muncul. Pemain-pemain bertahan kita nggak segan ngebuang badan buat ngeblok tembakan-tembakan krusial. Dan akhirnya, peluit panjang bunyi, Indonesia berhasil. Mereka selamat dari gempuran terakhir dan ngunci kemenangan super dramatis 3-2. Perasaan lega yang luar biasa pasti meledak setelah perjuangan seberat itu. Jadi begitulah akhirnya, sebuah pertandingan yang benar-benar kayak roller coaster selama 40 menit. Dari dominasi total di babak pertama, perlawanan gila-gilaan Vietnam di babak kedua, sampai akhir yang bikin jantungan. Kemenangan ini ngebuktiin kalau Indonesia punya mental juara buat lolos ke final. Tapi kemenangan ini jelas nguras tenaga banget. Fisik, mental, semuanya terkuras abis. Pertanyaan yang tersisa sekarang, setelah ngelewatin perang seberat ini, apa Indonesia masih punya cukup bensin buat mempertahankan gelar mereka di partai puncak? Nah, itu yang patut kita tunggu jawabannya.